Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pembelajaran IPS bersama Bu Silva. Perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada perjumpaan kita kali ini. Yang pertama mengenai potensi sumber daya alam dan yang kedua mengenai iklim. Yang pertama kita bahas yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum itu kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sumber daya alam atau SDA. Nah, jadi SDA itu adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara langsung pada waktu sekarang itu yang disebut dengan potensi. Nah, jadi potensi ini dapat diartikan sebagai kemampuan atau kegunaan yang masih tersimpan atau belum dimanfaatkan. Berdasarkan sifat atau kelestariannya, sumber daya alam ini dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan juga sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bahwa sumber daya alam tersebut itu jika digunakan terus-menerus dengan pemakaian wajar tidak akan habis dan dapat diremajakan kembali. Contohnya seperti hutan, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya bahwa jika sumber daya alam tersebut dipakai atau digunakan secara terus-menerus itu akan habis dan juga tidak dapat diremajakan. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga barang tambang lainnya. Selain itu, ada juga yang disebut dengan sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun kita manfaatkan sebesar-besarnya. Contohnya seperti sinar matahari, angin, gelombang laut, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah sinar matahari. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, orang-orang ini memanfaatkan sinar matahari sebagai bahan bakar rumah tangga. Bahkan sinar matahari sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik ini disebut juga dengan sel surya. Nah, ini adalah contohnya pembangkit listrik tenaga surya. Sinar matahari ini juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, coba deh kalian komen kira-kira manfaat sinar matahari untuk kehidupan kalian sehari-hari itu seperti apa. Kedua adalah angin. Indonesia termasuk negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Dengan garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin yang sangat besar. Sumber daya angin ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik juga. Nah, di tengah potensi angin yang melimpah, pemerintah mulai membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kira-kira selain menghasilkan energi listrik, untuk kehidupan sehari-hari angin dimanfaatkan untuk apa ya? Coba komen di bawah. Nah, kemudian mungkin kalian juga pernah mendengar ada negara yang dijuluki sebagai negara kincir angin. Kira-kira negara manakah itu? Silahkan komen di bawah. Di Indonesia sendiri, ini telah ada pembangkit listrik tenaga angin dan panel surya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, misalnya mendirikan rumah, bercocok tanam, dan juga untuk sarana transportasi. Di Indonesia kita dapat menemui berbagai jenis tanah. Ada tanah kapur yang terbentuk karena proses pelapukan batu gamping di permukaan bumi. Tanah jenis ini misalnya terdapat di Pegunungan Kidul, Jawa Tengah. Kemudian ada tanah merah yang terjadi karena pelapukan batuan granit yang berasal dari gunung api. Warna kemerah-merahan ini dikarenakan banyak mengandung oksida besi. Misalnya terdapat di daerah sepanjang gunung api ke arah Sumatera Barat, Jawa, dan Bali.
Kemudian ada tanah mergel yang terjadi dari campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Tanah ini tidak subur tetapi dapat ditanami pohon jati. Ada juga tanah laterit yang berasal dari tanah endapan vulkanik. Nah, tanah ini biasanya banyak dijumpai di daerah Semarang, Jakarta, Karawang, Bogor, dan Lampung Utara. Selain itu, ada tanah gambut atau tanah rawa yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan rawa yang tertimbun selama bertahun-tahun. Tanah gambut ini kurang baik untuk pertanian karena bersifat asam. Tanah gambut banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selain itu masih banyak banget nih jenis-jenis tanah lainnya. Misalnya ada yang namanya litosol, aluvial, regosol, pozol, tanah humus, dan masih banyak lagi yang kalian bisa pelajari dan cari literaturnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yaitu sumber daya air. Sumber daya air ini dapat berasal dari air hujan, air tanah, air sungai, air danau, air waduk, dan juga air laut. Air ini dapat digunakan untuk mengairi sawah, memelihara ikan, kemudian sarana transportasi, misalnya seperti laut dan sungai. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, yang disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Coba sekarang Ibu pengen tahu bagaimana kalian menggunakan air untuk keperluan sehari-hari. Coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Ya, selanjutnya yaitu barang tambang. Barang tambang diperoleh dengan cara menambang atau menggali. Ini adalah peta sebaran bahan tambang di Indonesia. Kalau misalnya kalian baca isi petanya, kira-kira di Kalimantan Timur ini ada sumber daya alam barang tambang apa saja ya? Coba deh kalian tuliskan di kolom komentar. Setelah kalian mengetahui apa saja sih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita akan masuk pembahasan mengenai iklim di Indonesia. Kita harus tahu dulu kan apa itu yang dimaksud dengan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama. Perbedaannya iklim dan cuaca ini bahwa kalau misalnya cuaca itu terjadinya di daerah yang relatif sempit, sedangkan iklim terjadi pada suatu daerah yang relatif luas. Kemudian juga jangka waktunya, kalau misalnya cuaca itu lebih cenderung mudah untuk berubah. Kemudian kalau misalnya iklim itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Terjadinya iklim musim atau iklim muson ini yaitu karena pengaruh angin musim atau angin muson yang bertiup di Indonesia dan berganti arah setiap setengah tahun sekali atau setiap 6 bulan sekali. Nah, angin musonnya ini terdiri atas angin muson barat dan angin muson timur. Nah, kalau misalnya kalian lupa dengan penjelasan mengenai angin musim timur dan angin musim barat, kalian coba ulang tonton video pembelajaran mengenai letak dan luas Indonesia, khususnya di bagian letak geografis Indonesia. Kedua yaitu iklim tropis, yaitu iklim yang terdapat pada daerah-daerah yang terletak di antara dua garis balik. Dua garis balik yang dimaksud yaitu garis balik utara dan garis balik selatan. Kalau kita lihat di daerah ini matahari bergerak mulai dari atas garis khatulistiwa yaitu pada tanggal 21 Maret ke arah utara sampai garis balik utara yaitu 23,5 derajat lintang utara pada tanggal 21 Juni. Kemudian matahari balik bergerak ke selatan menuju atas garis khatulistiwa pada tanggal 23 September. Dan sampai garis balik ke selatan itu pada 23,5 derajat lintang selatan tanggal 22 Desember. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi selatan ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari.
Garis balik utara yang terletak pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara ini disebut dengan Tropic of Cancer. Sedangkan garis balik selatan yang berada pada garis lintang 23,5 derajat lintang selatan ini disebut juga dengan Tropic of Capricorn. Garis balik atau garis tropik adalah garis batas peredaran matahari di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Kalau misalnya kita lihat, Indonesia ini kan berada di garis khatulistiwa, artinya bahwa terbentang di antara dua garis balik atau garis tropik tersebut. Nah, oleh karena itu Indonesia ini memiliki iklim tropis, artinya bahwa seluruh wilayahnya ini selalu mendapat sinar matahari, juga suhu udara yang selalu tinggi sepanjang tahun. Menurut iklim matahari, bumi dibagi atas 4 daerah iklim, yaitu daerah iklim tropis, daerah iklim subtropis, daerah iklim sedang, dan juga daerah iklim dingin atau kutub. Nah, kalau kita misal lihat nih pembagian iklimnya, Indonesia ini masih ingat nggak berdasarkan letak astronomisnya terletak di antara lintang berapa? Nah, Indonesia ini kan terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Artinya bahwa Indonesia ini berada pada rentang iklim tropis. Yaitu kalau misalnya kita lihat ya, iklim tropis itu berada di rentang 0 sampai 23,5 atau 23,5 derajat lintang utara, dan juga 0 derajat sampai 23,5 atau 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan ya. Nah, jadi sebagian besar daratan Indonesia itu kan dikelilingi oleh laut atau samudra. Nah, itulah sebabnya Indonesia ini juga memiliki yang namanya iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Nah, sifat iklim laut ini yaitu lembab dan juga banyak mendatangkan hujan. Kondisi curah hujan yang tinggi ditunjang dengan penyinaran matahari yang banyak membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Dengan demikian, negara kita disebut pula sebagai negara agraris atau negara pertanian. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.